Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Triwanda Rahman dengan NIM 2011061880 dari kelas D11 semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video pembelajaran ini dibuatkan khusus untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan. Dosen pengampunya Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang materi pembentukan karakter siswa SD melalui materi Dasar Dharma Pramuka di era Society 5.0. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pendidikan karakter terlebih dahulu. Pendidikan karakter merupakan usaha dan upaya yang dilakukan di dalam membangun karakter para siswa agar merealisasikan nilai-nilai secara normatif. Tujuan dari pendidikan karakter adalah peserta didik mampu mengembangkan kecerdasan akademik maupun spiritual, bertanggung jawab secara moral dan berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, serta berkelanjutan atau sustainable. Ada 5 elemen nilai karakter yang terdapat dalam dimensi pendidikan yang perlu kita ketahui, yaitu elemen pertama nilai karakter, yaitu ada keagamaan. Keagamaan merupakan penanaman pendidikan karakter dalam dimensi teologis. Setiap tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun suatu kelompok masyarakat harus diupayakan berdasarkan nilai-nilai ajaran agama serta prinsip ketuhanan yang diyakini. Menurut Mustari dan Rahman tahun 2011. Manifestasi dari penanaman karakter dengan mengedepankan nilai-nilai agama adalah dengan menghargai dan menghormati pluralitas yang ada, toleransi antara umat beragama, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, dan saling mencintai antar umat tanpa membeda-bedakan dari segi apapun. Pengembangan revolusi industri 5.0 tentu memberikan tantangan tersendiri, khususnya dalam dimensi keagamaan. Masyarakat 5.0 cenderung berkiblat arah ke barat, sehingga dimensi keagamaan akan dengan luntur sendirinya. Hal tersebut juga ditandai dengan pola kehidupan masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan keagamaan sejak dini, sehingga hal tersebut berdampak kepada masa yang akan datang kepada anak tersebut. Selanjutnya, elemen nilai karakter yang kedua yaitu nasionalis. Penanaman karakter nilai nasionalis merupakan manifestasi cara bersikap dan bertindak yang menterbatkan kebutuhan atau kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Subnilai yang dapat diambil dari penanaman nilai nasionalis lainnya dapat ditemukan adanya pola perilaku peserta didik yang dapat menghormati nilai-nilai keluruhan budaya bangsa, sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati sesama, serta cinta tanah air. Salah satu hal penting dari pelaksanaan nilai nasionalis adalah adanya kolerasi yang relevan apabila Pancasila sebagai ideologi sebuah bangsa. Dengan perkembangan era 5.0, penerapan Pancasila sebagai nilai fundamental bangsa merupakan salah satu perkembangan dari soft skill dari peradaban era 5.0 tersebut, menurut Prakasa tahun 2012. Eksistensi Pancasila dapat mendukung perkembangan era 5.0 bila mana sistem secara proses pendidikan berbasis pada substansi-substansi nilai Pancasila. Kemudian, nilai elemen pendidikan karakter yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri nilai karakter dapat dimaknai sebagai perilaku individu yang tangguh serta tidak mengedepankan bantuan orang lain. Implikasi ke depan adalah sikap kreatif, adanya rasa tanggung jawab, percaya diri, mampu menyelesaikan masalah, dan mempunyai keterampilan sesuai dengan kemampuannya.
menurut Nefri tahun 2017. Pada era sekarang, pola kehidupan masyarakat telah mengalami perubahan secara masif, sehingga pola hidup masyarakat banyak tergantung terhadap orang lain. Contoh kecilnya seperti pelayanan jasa ketik, makanan, riset, dan lainnya. Berdasarkan ketiga contoh tersebut juga tentu sudah menguatkan karakter kemalasan tersendiri, sehingga akan terus bergantung kepada orang lain. Nilai elemen pendidikan karakter yang keempat yaitu ada gotong royong. Gotong royong merupakan penanaman karakter yang mencerminkan dari sikap saling kerjasama tim atau work team dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan jalinan komunikasi antar sesama. Implikasi penanaman karakter gotong royong yakni peningkatan rasa kebersamaan, tolong-menolong antar sesama, persatuan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan juga rela berkorban demi sesama. Perkembangan serta paradigma era 5.0 sudah memberikan pergeseran sikap dan tindakan masyarakat yang dahulu yang mengedepankan perilaku gotong royong dan kini malah berubah ke arah yang lebih individualis. Perilaku individualis di era kontemporer dapat dimaknai sebagai pola hidup yang cenderung berdasar kepada kebebasan pribadi di atas kepentingan bersama, sehingga individu akan hidup secara apatis dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, nilai dimensi pendidikan karakter yang kelima ada integritas. Integritas merupakan nilai karakter yang bersifat fundamental yang dimiliki individu untuk dapat menjadi manusia yang dapat dipercaya, berdedikasi, dan memiliki komitmen yang kuat serta kredibilitas yang mumpuni. Menurut Jack Welch dalam Hartanata tahun 2016 dalam bukunya Winning mendefinisikan integritas sebagai sepatah kata yang kabut atau tidak jelas. Orang yang berintegritas adalah orang yang mencintai kebenaran, bertanggung jawab, serta mau mengoreksi kesalahan diri sendiri, dan taat hukum yang berlaku dimanapun orang tersebut berada. Implementasi yang diharapkan dari penanaman nilai karakter integritas diantaranya menjadi manusia yang jujur, komitmen, bertanggung jawab, dan cinta terhadap kebenaran. Pada perkembangan era 5.0, karakter atau pribadi berintegritas tentu saja diperlukan dan dibutuhkan sangat sekali. Hal tersebut mengingat kepada era 5.0 yang banyak diketahui kekurangan pribadi yang berintegritas dan berwawasan luas. Pribadi-pribadi yang kurang berintegritas tersebut dapat terjadi dikarenakan pola hidup serta pengaruh gaya kebarat-baratan yang menurut penulis hal tersebut juga telah meruntuhkan budaya yang ada di bangsa sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi pembentukan karakter melalui materi Dasar Dhamma Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Masuknya pendidikan pramuka dalam struktur kurikulum pada pendidikan dasar patut diapresiasi. Pramuka dianggap sebagai wahana pembentukan karakter siswa karena dalam pramuka siswa dilatih kepemimpinan, kerjasama, solidaritas, mandiri, dan keberanian. Hal ini kiranya sebagai penyimbangan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum formal yang lebih berorientasi pada ranah kognitif atau pengetahuan dan psikomotorik atau keterampilan. Kegiatan pramuka ini akan mampu membangun kecerdasan siswa pada ranah afeksi, yaitu sikap dan perilaku, sehingga siswa akan mampu mengembangkan karakternya secara positif. Pada titik inilah kebijakan pramuka yang dijadikan sebagai ekskul wajib di sekolah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan karakter. Ada beberapa argumen mengapa pramuka signifikan dalam menunjukkan pendidikan karakter, yaitu ada 3. Yang pertama, pramuka dikenal sebagai kegiatan yang menyenangkan.
menyanyi, bermain, tepuk tangan, tali temali, sandi-sandi, penjelajahan adalah beberapa bentuk dari kegiatan pramuka yang berbasis fun atau menyenangkan. Kegiatan yang biasanya dilakukan di tempat terbuka ini akan memberi ruangan baru bagi siswa atas dominasi ruangan kelas yang selama ini membelenggu, sehingga dalam kegiatan outdoor atau di luar, ini siswa mampu mengekspresikan bakat dan minatnya secara bebas dan gembira. Yang kedua, pramuka adalah wahana pengembangan emosional otak kanan, di mana siswa dilatih untuk berinteraksi, berkomunikasi, kreatif, dan berrelasi dengan teman-teman lainnya. Disinilah kemampuan sosial siswa dibangun, sehingga mampu mewujudkan salah satu pilar pendidikan versi UNESCO, lembaga PBB yang menangani pendidikan dan kebudayaan, yakni membekali siswa untuk dapat live together, hidup bersama dengan damai dan harmonis. Yang ketiga, pramuka melatih mental yang kuat. Melalui pramuka, siswa dibekali dengan sikap mental yang tangguh seperti disiplin, berani, loyal, bertanggung jawab, dan sifat-sifat lainnya yang terdapat dalam dasar dharma pramuka atau 10 bakti pramuka. Selanjutnya kita masuk implementasi karakter siswa melalui materi dasar pramuka di era Society 5.0. Poin dasar pramuka yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini anggota pramuka menerapkan sikap religius di dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakannya. Anggota pramuka bukan hanya bertekad memiliki nilai positif di masyarakat, tetapi juga meraih kemuliaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Satyaku kudamakan, dharmaku kubaktikan. Selanjutnya, dasar dharma yang kedua ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Wujud cinta tanah air dalam pramuka dapat ditumbuhkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dimuat sedemikian rupa untuk mencapai karakter cinta tanah air dalam diri siswa di sekolah. Diharapkan untuk anggota pramuka dapat mengenal dan memahami wilayah Nusantara dengan baik terlebih dahulu, memelihara, melestarikan, dan mencintai lingkungan, serta senantiasa menjaga nama baik negara Indonesia di mata dunia. Dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, segala aktivitas siswa dalam kegiatan pramuka ialah dengan mengikuti apel atau upacara yang diadakan sebelum kegiatan pramuka dimulai. Absensi kehadiran siswa di sekolah pada kegiatan pramuka, mendengarkan dan memahami apa pembina sampaikan pada kegiatan pramuka berlangsung. Selanjutnya, dasar dharma yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Seorang anggota pramuka wajib memiliki sopan santun saat menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga harus ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan negara demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Selanjutnya, dasar dharma yang keempat ada patuh dan suka bermusyawarah. Seorang pramuka harus siap dalam menghadapi perintah dan tidak boleh menolaknya dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama atau mufakat. Selanjutnya, dasar dharma yang kelima ada rela menolong dan tabah. Seorang anggota pramuka juga harus rela menolong kepada sesama tanpa membedakan ras, suku, atau golongan. Dalam pelaksanaannya, mereka harus siap menghadapi segala cobaan dan musibah. Kemudian, dasar dharma yang keenam ada rajin, terampil, dan gembira. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang rajin dan menjalankan tugas tertentu. Dalam pelaksanaannya, anggota pramuka juga harus memiliki keterampilan dan kecakapan. Hal tersebut harus dilakukan dengan riang dan gembira. Selanjutnya, dasar dharma yang ketujuh yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja juga harus menjadi pedoman setiap anggota pramuka saat menjalankan tugas. Untuk itu, sudah menjadi tugas setiap anggota untuk memiliki kebiasaan hemat dan harus cermat, di mana menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Kemudian, dasar dharma yang ke-8 ada disiplin, berani, dan setia.
Setiap anggota pramuka juga harus memiliki sikap disiplin, berani, dan setia. Selain itu, seorang anggota juga harus berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepanduannya. Kemudian, dasar dharma yang ke-9 yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Anggota pramuka harus senantiasa berani bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perilakunya. Dengan begitu, mereka dapat dipercaya dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya, dasar dharma yang ke-10 atau yang terakhir yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 10 dasar dharma pramuka yang terakhir adalah suci pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang artinya setiap tingkah laku diharapkan menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga anggota pramuka dapat mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatan masing-masing. Sekian materi pembelajaran di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan lebih untuk kita semua, khususnya di bagian kepramukaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!